Roy Suryo itu layak dikatakan seorang bajingan, ya kalian tahu sendiri sih, Roy Suryo itu raja penipu, hoax, pencipta narasi yang memang bahkan kemarin dia sudah mengatakan bahwa penangkapan Roy Suryo dia tidak ada surat-surat. Dia mengaku Roy Suryo seperti dikriminalisasi layaknya penangkapan PKI G30 SPKI. Dan ternyata setelah sidang sudah dilakukan, ternyata Roy Suryo tolol bajingan ini ya, ternyata dia si Roy ini ternyata ya surat penangkapan itu ada. Nggak mungkin kan sekelas sebesar kasus ini tanpa ada surat penangkapan. Terkuak akhirnya Roy Suryo sudah menipu kita semua. Sekarang dalih-dalih dan iming-iming bahwa Roy Suryo itu mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Bapak Roy itu yang palsu, gigi Roy itu yang palsu. Karena kalau kita berpikir satu hal, ketika Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, apakah KPU memang udah buta dari awal? Apakah dalam keadaan sogok menyogok? Nggak mungkin kan. Jadi gue tuh masih mikirnya bahwa Roy Suryo itu memang ada hal yang memang dilakukan untuk menjatuhkan martabat Pak Jokowi. Kita melihat sepertinya Roy Suryo ini nggak lama lagi teman-teman harus dipenjarain, bocil ini asli. Karena gosip beredar di media sosial ini sudah dibuat Roy Suryo yang paling tidak setuju saya terima dari Roy Suryo itu. Dia mengatakan penangkapan kemarin digeruduk masuk ke kamarnya, dan itu rasakan Roy ya, itu azab bagimu. Udah wajar kok di SP3 apa itu, udah wajar lo itu dilakukan seperti G30 SPK penangkapan PK lo, udah wajar karena pekerjaanmu itu seharusnya bukan seperti itu. Tak seperti lagi dapat di jalan tembak mati selesai, itu yang harusnya terjadi. Dan mari kita simak videonya teman-teman ya, tonton sampai habis. Memang gue geram dia Roy Suryo, terbukti semua. Anehnya keahlian Roy Suryo ini, dia sanggup mampu menciptakan narasi semua cerita penuh dengan kebohongan. Gue nggak habis pikir guys, memang Roy Suryo membangki memang. Sekarang TikTok aja guys ya, kita buka TikTok semua tentang kebohongan Roy Suryo ya. Oke guys, sepertinya apakah ini belum ada suara? Wow, karena belum saya cok. Anjing, memang saya sudah pakai kacamata karena setiap hari saya buat video dan semua cahaya putih itu rasanya sudah tidak nyaman bagi saya. Dan saya pakai kacamata hitam supaya seperti orang buta. Buta tak melihat kebenaran itu kan. Kalau kita dukung Pak Jokowi, dibilang orang kita buta tak bisa melihat kebenaran. Ketika kita dukung Roy, kita dikatakan pembenci. Harusnya gue dukung siapa sih? Nggak sampai mana coloknya. Sabar ya teman-teman ya, gue kerja gitu amat sih udah. Oke guys, akhirnya tapi jujur ya, sebelum teman-teman semua subscribe channel ini, sebelum teman-teman semua bersedia untuk like dan komen menonton sampai habis, mungkin informasinya sedikit lebih bermanfaat daripada channel-channel yang lain. Tapi Anda harus tahu kenapa gue buat video. Mungkin gue nggak, kita transparan sih guys ya. Yang gue lakukan nih, gue jijik liat orang ya, ketika kita bela Pak Jokowi dibilang kita dia bayar berapa sih. Gue jujur, gue buat video itu untuk supaya gue dapat duit. Karena ya sekarang ini lapangan kerja sepertinya, apalagi kayak gua sih yang ijazahnya udah gua gadaikan untuk ekonomi juga sih ya. Artinya gua mesti kerja keras ya, minimal di media sosial tuh gua kayak terus ya buat teman-teman yang mau kasih duit yang apa-apa lah ya, mungkin di komentar, live chat atau bagaimana artinya. Oh, langsung kita simak video nanti, terlalu berlama-lama kita bertambah tolol kan. Ini bukan soal menang kalah kan. Baru saja gua buka sebuah aplikasi yang saya tidak mau sebutkan namanya, kalian tebak sendiri aplikasinya apa. Langsung jumpa yang kita inginkan. Bukan soal menang kalah, tapi kita sedang menegakkan kebenaran dan keadilan serta pelajaran berharga buat bangsa ini. Wow, mereka benar-benar udah merasa sangat benar.
Mereka beranggapan ini pelajaran berharga. Bagaimana ceritanya ini? Pelajaran berharga, guys. Bisa-bisanya ini dikatakan sebagai pelajaran berharga. Apa sih yang berharga dari sebuah gosip ya? Yang berharga dari sebuah gosip apa sih? Gua tuh bingung, guys. Apa sih? Pasti ini akan membuat kita lebih percaya pada mereka para penggugat ijazah palsu. Padahal yang mereka katakan itu tai semua. Coba perhatikan ya. Kita ini bukan soal menang kalah. Kita nggak lagi bertanding, nggak lagi main permainan, nggak lagi main game. Kita sedang menegakkan kebenaran dan keadilan. Lihat, kita sedang menegakkan kebenaran dan keadilan. Emang anjing mereka ini ya. Emang anjing. Asli, menganjing sikapnya, bukan orangnya. Orangnya sih itu manusia tipe, manusia roh itu. Cuma sikap anjing udah dipakai. Kebenaran apa lagi? Padahal kan dulu dari KPU sudah membenarkan bahwa ijazah Jokowi itu memang ada. Gue bingung ya sekarang ya teman-teman ya. Jadi yang mereka harapkan ini apa sih? Coba kita perhatikan. sedang memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa ini. Berharga. Kita sedang akan menghasilkan sebuah sejarah. Sehingga nanti di masa depan negara kita ini benar-benar terlindungi oleh hukum yang baik. Asik. Benar-benar terlindungi oleh clean governance yang Bahasanya baik. menggoda orang-orang tolol ya. Ada pejabat apalagi presiden bermasalah di masa depan. Jangan sampai kita punya persoalan lagi nanti presiden Sorry ke-21. guys, sabar. Gue memang seorang perokok dalam melebihi orang lain. Gue kalau merokok tuh heran gue ya. Kalau merokok nggak bisa gue tahan sih asli. Tapi buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, mereka udah paham sih gue tuh siapa sih anjay. Apalagi gue sekarang udah pakai kacamata. Tapi di sini di channel ini sedikit saya jelaskan lagi. Channel ini channel santai, semua masukan baik buruk maupun bagus itu kita terima semua dengan positif, kita tanggapi. Dan informasi kita nikmati bersama, berita-berita viral, semua yodium. Jadi kalau kekurangan yodium itu kalian harus minum makan garam. Jangan dimakan langsung gitu, nggak pelan. Artinya ketika kalian makan mungkin garamnya ditambahin dikit deh, dilebihin dari biasanya. Langsung nggak penting informasi itu. Dokumen ijazahnya dipermasalahkan oleh rakyatnya sendiri. Jangan sampai nanti presiden ke-100 punya pakai ijazah palsu. Jangan. Sudah, ini terakhir. Dan kami siap untuk berjuang untuk itu. Dan keraguan itu harus dijawab dengan bukti. Betul. Dokter Tifa. Ya. Amunisi masih banyak, Dokter Tifa. Iya, karena pegangan kita tuh ilmu, Prof. Prof ini para guru saya. Pegangan kita tuh ilmu nomor 1. Baru kemudian turunan ilmu itu udah Mic saya terbalik dari tadi rupanya. Emang udah hitam semua, Pak. Nggak ada lagi yang putih nih. Otak pun udah hitam juga nih ya. Buat teman-teman yang suka menghujat gua, bilang gua bajingan, bilang silahkan. Gue bilang sendiri nih, gue tuh tolol, gue tuh bajingan, gue tuh bangke. Buat lo semua. Jadi di channel gue ini bebas. Artinya ketika anda terlalu kasar ya biarkan YouTube sendiri yang akan membakar rumah anda dan semangat anda. Saya tetap bervideo setiap hari karena tanpa video buat video saya udah nggak makan lagi, udah nggak merokok lagi. Separah itu kan. Makanya teman-teman gue, sahabat gue, subscribe channel ini. Kalau saya dapat rezeki banyak saya bagikan nanti sama kalian. Kalau kalian banyak rezeki banyak, bagikan juga lah sama saya. Kita impas, guys. hukum kan begitu. Iya. Ya. Practice based. Jadi kita sama-sama belajar. Saya seorang dokter, seorang aktivis sosial kesehatan. Selama 456 hari ini saya belajar. Mulai dari pelajaran kurikulum pertama sarjana hukum, dan ternyata saya baru menyadari bahwa rakyat orang tanpa belajar tambah belajar tambah pintar. Ini tambah belajar tambah tolol kan. Sedikit bikin kesal ini sebenarnya. Kalian nggak nyadar kan? Rakyat itu harus ngerti hukum. Rakyat yang mana Bu? Dan ini pelajaran yang sangat berharga. Seorang perempuan seperti Dr. Tifa yang sangat awam hukum, kemudian dikriminalisasi, dituduh pidana macam-macam, bahkan sampai pasal. Ini kan udah pelarian, bahasanya kan sudah pelarian ke sana. Artinya mereka ingin menjatuhkan nama Pak Jokowi, tapi mereka enggan untuk dipenjara, enggan untuk mempertahankannya itu. Mereka enggan. Jadi punya bahasa seperti ini. Mereka sebenarnya takut ini sebenarnya, tapi karena sudah jadi bobor mau nggak mau ya harus terjun. Apalagi kemarin Tifa udah nggak diterima Pak Jokowi untuk RJ.
Sakit hati cuy. Nggak apa lagi kalau bukan sakit hati.